Iya, Pak. Bapak buru-buru ini mau kemana, Pak? Saya mau coba susul ke RSUD Ciamis karena tadi Pak 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 apa terdakwa atau klien kami ini sedang sakit. Ya tadi saya lihat waktu Sempat sidang jatuh. Pak Muhammad Kaci jatuh, Pak. Betul. Jatuh. Tadi sempat. Iya, kita ada videonya tapi biar cepat kita pakai HP biar bisa masyarakat tahu. Terus sekarang dibawa kemana, Pak? Kemungkinan di rumah sakit terdekat. Setahu saya kemarin itu sudah sakit parah, kenapa dipaksa terus Pak sidang? Nggak bisa dibawa ke rumah sakit dulu? Karena menurut kemarin kan ada dokter yang memeriksa di sini katanya masih memenuhi standar. Dalam artian melakukan aktivitas ringan katanya. Melakukan aktivitas ringan dan itu pun jaksa membenarkan katanya bisa melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya terjadi seperti ini, klien kami jatuh dan tadi langsung diberikan pertolongan pertama dan dilarikan untuk ke rumah sakit. Dan mungkin itu ya Pak, saya ya. Sidang seperti ini dianggap ringan ya. Inilah negara ini, saudara. Bagaimana pengadilan ini bisa memperlakukan manusia itu benar-benar manusia ya. Jangan memperlakukan manusia itu seperti makhluk-makhluk yang bukan manusia begitu ya. Apalagi seperti makhluk jin begitu ya. Nah, jadi ini kenapa tadi Pak sampai ditunda tiba-tiba saya lihat ada terjatuh tadi Pak MKC itu. Baik, jadi terdakwa ini pertama 2-3 hari lalu sempat dibawa dari rutan Cicipan Polres Ciamis ke lapas. Nah, pada perubahan-perubahan dia dipindahkan misalnya seperti dari rutan Bareskrim Polri ke Ciamis karena dia ada trauma masa lalu, maka ketika dia dipindah atau akan dipindah dia selalu dihantui oleh trauma penyiksaan yang di Bareskrim yang disiksa berkali-kali tapi diketahui oleh penyidik dan penyidik mendiamkan saja dan atau malah membohongi seolah-olah dia tidak pernah disiksa, dianiaya atau dikeroyok, malah penyidik mengatakan dia kena COVID. Nah, mengalami peristiwa pada tanggal 25-26 Agustus dan tanggal-tanggal lainnya di Bareskrim Polri itu, khususnya maksud saya di rutan, dia ada trauma. Maka ketika pertama kali dipindah ke Ciamis juga sempat dia ngigau seperti tidak sadarkan diri karena berhalusinasi didatangi oleh para penganiaya. Sudah sempat dia stabil di rutan titipan Polres Ciamis, tetapi jaksa ini saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya ketika dia sudah sehat dan sudah mulai bersemangat, dibawa itu kemarin itu ke lapas Ciamis sehingga dia trauma lagi. Nah, akibatnya badannya panas hingga mendekati 40 panasnya. Kemudian dalam keadaan panas begitu, jaksa memanggil dokter untuk melegitimasi bahwa dia sehat. Jadi dokter yang dibawa jaksa ini mengatakan walaupun suhu badannya mendekati 40 atau 39,4 bahkan sampai 0,6, dokter yang dibawa oleh jaksa ini selalu menyatakan sehat dan layak diperiksa atau layak beraktivitas. Sedangkan dokter-dokter saya, karena saya banyak klien dokter hingga bergelar profesor dokter, mereka mengatakan itu sudah harus diistirahatkan dulu, diobservasi dulu, atau diobati dulu. Tetapi dokter daripada jaksa ini saya tidak tahu apakah dia independen atau dependen dalam memberikan penilaian. Dia bilang tidak ada masalah diperiksa di persidangan. Nah, dalam keadaan sehat saja kita maraton pemeriksaan siang malam sampai 2 hari dari Kamis ke Jumat, kita sudah kelelahan. Tetapi orang sakit dipaksa terus harus sidang, dan kita sudah berkali-kali bicara kepada majelis maupun kepada jaksa, baik lisan maupun tertulis, mengajukan surat juga berkali-kali,
Bahkan waktu di Barreskrim Polri saya bawa sendiri dokter namanya Dokter Purwanto, tetapi selalu ditolak. Malah saya menawarkan kalau dokternya harus dari dokter pemerintah, nggak apa-apa, yang penting dibawa berobat atau dibantarkan dulu. Sekiranya pemerintah belum ada uang atau tidak ada uang untuk MKC ini, saya bersedia menanggung seluruh biaya perobatannya. Saya sudah katakan begitu, tapi tetap saja majelis hakim dan jaksa tidak mau mengeluarkan suatu penetapan supaya dia berobat dulu, dengan alasan tadi bahwa untuk dibantarkan itu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Saya tidak mengerti syarat apa. Padahal memeriksa saksi saja syaratnya adalah harus dalam keadaan sehat, tidak boleh dalam keadaan sakit. Nah, apalagi dia sebagai terdakwa yang kepadanya dituduhkan suatu ancaman berupa dakwaan dengan ancaman 10 tahun, dengan ancaman 6 tahun, dan ancaman lainnya. Seharusnya dialah harus sehat mendengarkan apa keterangan-keterangan atau dakwaan-dakwaan yang dialamatkan kepada terdakwa. Jadi saya mengamati mulai dari pagi, malah dari kemarin, dari Kamis dia sudah sakit. Kemarin itu suhu badannya 39,4, malah sempat saya dengar 39,6. Buat anak-anak memang itu tidak terlalu bahaya, tapi buat orang tua, apalagi Kosman ini adalah seorang komorbid atau ada sakit bawaan, yaitu sakit gula yang sudah lama diidap, ditambah lagi ada penyiksaan yang berulang-ulang di Barreskrim Polri, dalam hal ini di rutan, maka seharusnya dia sudah layak secara kemanusiaan. Bila benar Indonesia negara Pancasila dan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan negara berdasarkan hukum, sudah seharusnya dia sesuai Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit dibawa berobat atau dibantarkan berobat. Tetapi seperti saya bilang dari dulu, karena ini perkara kebencian, tidak ada yang peduli kepada dia. Bahkan kalau kita lihat tadi masa itu, ketika dia sakit dan terjatuh, bukannya mereka menunjukkan rasa iba, tapi semua masa tadi yang menjadi penonton itu berteriak, memaki-maki, bahkan mengatakan tidak layak berobat gitu loh. Jadi disinilah keprihatinan saya, mengapa kita begitu sadis terhadap sesama umat manusia. Padahal kita selalu mengatakan kita adalah negara beradab, negara berpancasila, negara berdasarkan 45, dan negara beragama. Tetapi adab kita dan nilai-nilai kemanusiaan kita itu hampir nihil, hampir tidak ada. Jadi saya katakan kepada tadi dengan rekan-rekan, tidak usah emosi menanggapi yang begini terhadap hal-hal di luar kekuasaan kita. Maka kita harus belajar keluar dari kekuasaan itu, misalnya memberikan surat kepada pimpinan, misalnya ke Mahkamah Agung, Dewan Pengawas, ke Komisi Yudisial, atau ke Jaksa Undang Pengawasan, kemudian kepada Komisi Kejaksaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sekalipun mereka masih merasa benci dengan kasus ini, tetapi kita sebagai warga negara perlu mengingatkan bahwa kita masih negara Pancasila. Di negara komunis aja kalau ada orang sakit masih di bawah berobat gitu loh, masih ada rasa humanismenya. Nah, tetapi di sisi lain karena jaksa punya target yang sangat luar biasa, kemarin dia membawa saksi 12 orang, berhasil kita periksa 6 orang, dan hari ini harusnya yang diperiksa adalah sisanya 6 orang lagi, tetapi dia justru mendatangkan lagi 3 orang, jadi 9 orang harus kita periksa dari pagi sampai malam, belum lagi dipotong oleh isoma, istirahat, sholat, makan siang atau sholat Jumat kan begitu ya. Jadi bagaimana? 7+2 itu apa? 7 dari Pangandaran, 2 lagi saksi. Oh enggak, bukan, maksud saya tadi kepotong oleh istirahat, sholat, makan siang maksudnya. Nah, ditambah lagi saksi itu, ada saksi pelapor tadi juga yang kemarin tidak hadir, dihadirkan hari ini. Ada juga saksi dari Ciamis. Nah, tetapi terdakwa ini dari tadi sudah bolak-balik tidur, bahkan tidak mendengar lagi keterangan-keterangan saksi itu. Tapi setiap kali tidur ditegur juga supaya tidak tidur gitu loh. Inilah yang menurut saya tidak ada peri kemanusiaan, dan ini sudah masuk kategori penyiksaan. Padahal Indonesia telah meratifikasi undang-undang anti penyiksaan dan telah meratifikasi juga undang-undang tentang HAM.
Tetapi setiap kali kita suarakan itu kepada majelis dan kepada jaksa, mereka tidak berempati tetapi justru semakin benci gitu loh. Jadi maka saya katakan tadi, terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kuasai atau tidak bisa kita ajak berkomunikasi yang baik, kita hanya bisa berdoa. Selain itu melakukan upaya administrasi kepimpinan yang lebih tinggi, barangkali ada yang mau peduli. Itulah, jadi terhadap MKC saya sudah ingatkan tadi, sekiranya diperlukan biaya, saya siap membiayai. Itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pengacara. Malah tadi saya ajak jaksanya, berani nggak kalau saya undang 23 wartawan, kita jelaskan secara transparan kepada publik tentang apa yang terjadi di ruang sidang ini, dan mereka tadi tidak ada yang mau berani, kan begitu loh. Jadi kalau saya, ya itulah, kita ini kan penegak hukum yang terbatas, wewenang kita kan hanya sebagai penasehat gitu ya, penasehat tersangka terdakwa, tidak punya kewenangan untuk menggendong atau membawa terdakwa ini ke rumah sakit, karena ini berada dalam kekuasaan pengadilan dan jaksa penuntut umum. Begitulah tanggapan saya, Pak Rizuli Lubis. Terima kasih. Ya. Ini menurut Pak Martin ya, apakah, kan tadi gini nih, dokter bilang dengan suhu 9 berapa tadi? 39 394 gitu ya. Nah, iya. Bisa melakukan kegiatan ringan. Menurut Bapak ini sidang sampai 10 jam kegiatan ringan nggak? Ya, makanya saya ini sebenarnya bingung gitu loh. Kalau dianggap menghadiri sidang dari pagi sampai malam itu kegiatan ringan. Karena gini ya, ini Pak. Bukan tindak pidana ringan bilang. Iya. Tindak pidana berat ini. Ya, ini tindak pidana berat. Jadi gini, tadi pada saat pemeriksaan dokter ya oleh Dr. Fikul Azari ya, yang berdinas di RSUD Ciamis, beliau menyatakan bahwa tidak ada potensi ketidaksehatan terhadap organ-organ vital. Namun suhunya tinggi, ya. Lalu dengan pertimbangan itu dia menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa layak untuk dihadirkan dalam persidangan. Nah, yang jadi masalah ketika diminta jaminan, dokter ini tidak bisa memberikan jaminan kesehatan. Karena kondisi pasien itu katanya sifatnya ini ya, berubah-ubah, tidak bisa dipastikan. Nah, yang jadi masalah itu ini sama seperti yang disampaikan oleh salah satu dari jaksa penuntut umum ya, ketika saya semalam juga menyampaikan bahwa kita ini harus memprediksi bahwa mungkin saja terdakwa ketika diperiksa bisa drop. Sehingga kalau dipaksakan kemarin diperiksa, akan berakibat tidak bisa dilanjutkan pada pemeriksaan agenda sidang pada hari Jumat ini. Namun oknum jaksa penuntut umum ini bilang, kita tidak boleh berasumsi dan berspekulasi dan melakukan prediksi. Saya sebagai orang yang memiliki akal sehat, ya, yang namanya kita mengantisipasi suatu kejadian yang berhubungan dengan nyawa manusia, ya, karena sesuai dengan yang sampaikan rekan tadi bahwa negara kita sudah meratifikasi mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang tahun 99 ya, sehingga di dalam hukum itu memang fondasi dasar itu kemanusiaan. Tidak bisa kita menegakkan hukum kalau tidak berdasarkan kemanusiaan. Nah, ini yang saya tergelitik ketika disampaikan oleh dari rekan-rekan JPU ini, tidak boleh melakukan asumsi ataupun prediksi terhadap suatu kejadian yang belum tentu terjadi. Saya sebagai penasihat hukum pastinya lebih mengedepankan yang terbaik bagi terdakwa ataupun klien kami ya. Karena penasihat yang baik pasti akan memberikan advice yang baik. Nah, namun advice ini disambut sebagai asumsi ataupun prediksi ya. Gak apa-apa. Akhirnya terjadi seperti Bapak lihat ya, bahwa terdakwa akhirnya kolaps dan sekarang tadi setelah diperiksa sekarang sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis menggunakan ambulans. Dan tadi berdasarkan perintah dari majelis hakim yang terhormat,
sidang diskors sampai dengan jam 8 sambil menunggu hasil pemeriksaan yang akan segera keluar ya. Baru akan ditentukan apakah sidang ini dilanjutkan lagi atau tidak. Nah, ini ke depan harus jadi pelajaran ya. Karena kita mengingat ya, akhirnya ketika lokasi peradilan ini dibawa ke daerah Ciamis dan ada jaksa penuntut umum yang datang jauh-jauh dari Jakarta untuk beracara di Ciamis, sama kami juga dari Jakarta dan datang ke Ciamis juga, akhirnya mengedepankan sistem kejar tayang. Karena kalau ditunda lagi, kan nggak mungkin ditunda hari Senin, pasti masuknya ke hari Kamis. Nah ini makanya, inilah salah satu yang jadi concern kita juga dan menjadi salah satu penyesalan kita juga, mengapalah sidang ini dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Ciamis. Nah, ini harus jadi pelajaran bahwa ke depan kita harus mengedepankan kemanusiaan dan juga rasionalitas dalam menjalankan persidangan ataupun beracara gitu loh. Jadi kita nggak perlu lagi jauh-jauh datang ke Ciamis, ini kan akhirnya jadi kejar tayang ya Pak ya. Ya itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini pertanyaan saya tadi belum Bapak jawab secara tuntas, karena tadi dokter ya mengatakan bahwa Pak Muhammad KC ini masih bisa melakukan kegiatan ringan. Nah, yang saya pertanyakan adalah ya supaya kita tahu ini sebenarnya terjadi ini ada kesalahan di pihak dokter atau di pihak hakim atau jaksa. Kenapa? Karena dokter bilang bisa melakukan kegiatan ringan. Apakah sidang sampai 10 jam itu kegiatan ringan itu? Jadi gini, pertama saya akan disclaimer dulu Pak bahwa saya bukan orang kesehatan dan saya tidak mengerti apa yang dimaksud mengenai kegiatan ringan menurut tafsir dokter. Tapi yang saya tahu ya, walaupun saudara saksi ini hanya duduk dan juga terkesan hanya mendengarkan dan merespon, menurut saya ya dari pagi sampai dengan malam dan juga harus berpikir, harus membuat catatan, itu bukan kegiatan ringan. Jadi kalau yang dimaksud kegiatan ringan itu tidak mengangkat berat, tidak menggunakan alat-alat, tidak berjalan-jalan, itu kegiatan ringan ya mungkin itu tafsir dokter. Tapi kalau tafsir kita, bekerja di kantor pun, walaupun dia tidak angkat-angkat barang ya, menurut saya ya, kalau dari pagi sampai dengan sore, dia di depan komputer, itu pun juga bukan pekerjaan ringan Pak. Ya. Pertanyaan daripada Pak Rizuli, apakah kegiatan Iya. ringan atau kegiatan berat? Menurut saya itu bukan kegiatan ringan, kegiatan berat. Itu maksud saya. Karena dari pagi sampai malam, dan sedikit saya tambahkan nih Pak ya, kelayakan yang distandarisasi oleh pemerintah dalam undang-undang perburuan. Ini mungkin bisa dijadikan satu contoh juga ya. Karena orang sehat itu kalau bekerja, ya orang sehat di dalam bekerja ya itu ada dua, ada 1 jam istirahat dan 8 jam kerja, itu berarti 5 hari seminggu. Atau 7 jam kerja, 1 jam istirahat, itu 6 hari seminggu. Dan kalau employee atau tenaga kerjanya itu harus melakukan overtime, maksimal hanya 3 jam. Dan itu pun harus dipastikan bahwa karyawan tersebut sehat. Kalau karyawan tidak sehat nggak boleh lembur. Nah sama, kalau kita anggap aja lah orang Pak KC ini sebagai pekerja lah, menjalani rutinitas ya. Ya kalau dipaksa sidang sampai jam 10 malam ya itu nggak masuk akal Pak. Dan itu tentu mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu mungkin Pak, makasih. Saudara Bapak Ibu sekalian ya, sebangsa setanah air ya. Saya yang mengikuti sidang aja ya, mulai dari kemarin jam 8 sampai jam 10. Terus tadi aja kita saking capeknya kita datang terlambat, mulai jam 12 sampai jam 5 tadi kalau nggak salah kejadiannya. Ya, kurang lebih begitu jam 5 sore. Saudara, menurut saya ini nggak kegiatan ringan itu aja. Ya, jadi terserah ya siapapun yang nonton, mau Pak Jokowi, mau kepala kejaksaan, mau pengacara-pengacara top, tolong kalau menonton ini ya, mendengar omongan saya ini bisa kasih kolom komentar nih kegiatan ringan nggak yang begini nih. Nah, jadi saya tidak mau yang salah siapa, ini kegiatan ringan nggak gitu loh. Menurut saya ini kegiatan berat.
Ya, kita doakan Pak Muhammad KC sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, itu pun masih dipaksa tunggu jam 8 lagi saudara. Ya. Jadi mau diuber terus ya. Jadi kalau nanti di sana seperti ya kalau misalnya ada makhluk tertentu sakit gitu ya, yang berkaki 4 itu dibawa terus udah sehat dibawa lagi begitu. Nah, ini manusia saudara. Ya, kita doakan Pak Muhammad KC sehat-sehat. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Pak Muhammad KC yang sekarang dibawa ke rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau jamah, biar Tuhanlah yang beracara apa yang menjadi rencana Tuhan baginya. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami percaya ketika Yesus bilang sembuh-sembuh. Tapi kalau Yesus berkehendak supaya semua terbongkar persoalan-persoalan ini, mana yang benar, mana yang tidak benar dalam pengadilan-pengadilan ini, Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami berdoa. Amin.